ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, suara Ustazah nih apakah terdengar jelas? Jelas saja. Oke. Baik, Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah semuanya, dan juga kepada anak-anak yang soleh dan solehah yang Ustadzah sayangi dan Ustadzah banggakan. Oke, memasuki hari-hari terakhir ini ya, tepatnya hari ke-23. Nah, mudah-mudahan semangatnya di sisa-sisa terakhir Ramadan ini masih membara untuk terus beramal soleh. Amin. Baik, langsung saja mari kita dengarkan tausiah pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Amiruddin MPD dengan tema zakat mal. Nah, sebelum itu kepada soleh dan soleha silahkan open kameranya, buka kameranya, ya, dengarkan dengan seksama dan siapkan alat tulisnya. Oke, kepada Ustadz Amiruddin waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang saya hormati juga seluruh ustadz dan ustadzah di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang kami sayangi dan kami banggakan, seluruh peserta didik yang alhamdulillah pada hari ini bisa berhadir pada kegiatan kita, yaitu kegiatan pesantren Ramadan secara online pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan sehat, ya, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kemauan ya untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkah perjuangan beliau pada zaman dahulu sehingga pada zaman sekarang kita bisa menikmati indahnya Islam, ya. Alhamdulillah kita. Nah baik, pada hari ini alhamdulillah Ustadz diberikan kepercayaan untuk mengisi kegiatan pesantren Ramadan pada hari ini yang bertemakan tentang zakat, ya, tentang zakat mal, ya. Nah baik, nah, berkaitan dengan zakat, alhamdulillah, nah, ini mungkin kita sering mendengar apa itu zakat, ya. Nah zakat ini ada pembahasan khusus ya yang tentunya ya, kita harus belajar ya di dalam fikih, ya, fikih tentang zakat. Nah, zakat itu nanti ada bermacam-macam, ya. Ada zakat mal, ada zakat diri. Nah, di sini sebelum Ustaz menjelaskan tentang apa itu zakat mal, nah, terlebih dahulu kita mengenali apa itu zakat, ya.
Ada yang tahu apa itu zakat? Ya, siapa yang bisa membantu Ustaz apa itu zakat? Dari peserta Zoom nih, dari peserta didik. Adakah yang tahu apa itu zakat? Mungkin Nabil dari 7D. Apa itu zakat, Nabil? Tidak tahu. Nah, baik. Pada hari ini kita membahas tentang zakat ya. Nah, sebelum kita membahas tentang zakat eh, mal, kita mengenali apa itu zakat terlebih dahulu. Nah, zakat itu adalah merupakan suatu kewajiban ya, kewajiban bagi kita sebagai orang Islam yang langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang sering kita lakukan ya, zakat fitrah ya kan, nanti setelah lebaran ketika akhir Ramadan ya, nanti kita akan melaksanakan dan melakukan zakat fitrah. Nah, merupakan satu kewajiban bagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang Islam. Nah, kewajiban. Nah, berarti kalau wajib itu kita tahu ya, kalau wajib kalau tidak dilaksanakan maka akan apa, Nabil? Akan berdosa. Ya, berdosa. Nah, jadi diingat kita tahu dulu tentang zakat. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Ya, tentunya zakat merupakan kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat juga pembayarannya adalah secara individu ya, orang Islam yang mampu. Ya, nanti ada hitungan-hitungannya. Nah, makanya di dalam pembelajaran kita setiap hari ya kan, kita belajar matematika. Apa gunanya, Ustadz? Gunanya banyak di dalam Islam, di dalam pembagian zakat. Nah, itu akan berguna nanti kalian belajar bagaimana membagi persen-persenannya dan lain sebagainya. Bagaimana menghitung ya hasil dan lain sebagainya yang nanti bisa kalian gunakan ketika menghitung zakat, ketika menghitung waris dan lain sebagainya. Nah, kemudian zakat ini juga adalah secara berkala sesuai dengan masa perolehannya, ya, masa perolehannya. Nah, jadi ada hitungan, ada masanya. Tidak setiap hari zakat itu, ya. Zakat tidak setiap hari kita keluarkan. Nah, sama seperti zakat fitrah, misalnya nanti ada penjelasan nanti, ya, kapan dilaksanakan, ya. Nah, zakat ini ya, diartikan mempunyai arti membersihkan ya, dan bertambah, yaitu bertambah kebaikan dan berkahnya. Karena dengan kita berzakat ya, nah itu tidak menghabiskan harta kita ya, tidak menghabiskan apa yang kita miliki, bahkan nanti akan bertambah. Karena itu pasti adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berjanji itu pasti ya, tidak seperti kita manusia berjanji hari ini bisa besok, berjanji besok bisa lusa ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, nah itu pasti ya, pasti akan terpenuhi ya, pasti akan kita dapatkan. Ya, dijelaskan bahwa dalam zakat itu terdapat keberkahan ya. Nah, bukan menghabiskan harta. Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang yang mengeluarkan zakatnya ya, dari dosa-dosanya dan dari sifat-sifat kikir yang hina. Nah, jadi dengan kita berzakat, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sesuatu yang ada dalam diri kita, itu sifat-sifat yang tidak baik. Di antaranya adalah tadi apa? Kikir ya. Kalau bahasa Banjar kita pamalar, engken. Nah, orang yang berzakat itu berarti dia sudah tidak engken lagi, tidak hitung-hitungan lagi, tapi karena merasa suatu kewajiban, wajib untuk mengeluarkannya. Nah, jadi zakat itu salah satu kewajiban bagi orang Islam. Nah, nah tadi zakat ya, nah kewajiban. Ya, nanti dengan ada yang namanya kita sering juga dengar ya, mungkin ada yang biasanya sedekah ya. Nah, ada wakaf. Nah, itu beda dengan zakat ya. Nah, sedekah dengan wakaf. Nah, kalau zakat tadi nanti ada hitungan-hitungannya. Berapa hitungannya zakat ini untuk zakat harta ya. Nah, harta itu ada bermacam-macam lagi pembagian-pembagiannya. Nah, makanya di dalam pembagian tentang zakat ini ada
ada bab khusus ya, bab khusus yang memang di sana mempelajari tentang zakat ya. Nah, fikih tentang zakat nanti bermacam-macam. Nah, kalau kita mungkin duduk di sini 1 jam tidak selesai kita bahas semuanya. Ya nanti bagian-bagian pentingnya yang Ustaz sampaikan sebagian ya nanti karena kita tentang zakat ini luas sekali ya untuk penjelasan-penjelasannya. Nah, zakat. Kemudian wakaf kita supaya tahu dulu apa itu zakat, apa itu wakaf. Nah, wakaf itu merupakan harta yang secara sukarela diserahkan pemiliknya oleh seseorang muslim untuk digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya sukarela. Ya kalau zakat tadi adalah kewajiban. Ya. Nah, kemudian berapa besarannya dalam wakaf? Wakaf itu tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung kemauan orang yang berwakaf, ya. Tergantung kemauan orang yang berwakaf. Ya. Misalnya, ya, Nabil ingin berwakaf 50 juta, ya. Ya. Bebas saja karena tidak ada ketentuan, ya. Nah, tidak ada ketentuan, itu wakaf ya, sukarela untuk memberikan. Beda nanti dengan zakat ada hitungannya. Nah, itu wakaf. Kemudian sedekah. Nah, sedekah juga merupakan harta yang secara sukarela juga diserahkan, ya diberikan kepada orang lain, ya. Tidak ada juga ketentuan untuk mengenai besarannya tergantung kemauan pemberi sedekah. Ya, misalnya di antara kalian punya uang 100 juta, ya. Saya mau mewakafkan nih. Atau saya mau sedekahkan dengan ustadz-ustadzah di sekolahan, misalnya contoh aja kebanyakan duit misalnya, ya ingin memberikan, ya bersedekah memberikan, itu tidak ada batasan dan tidak ada hitungan-hitungannya, ya itu tergantung pada kemauannya, tergantung pada keringanan hatinya, ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana zakat, mana wakaf, ya mana sedekah tadi. Kalau tadi zakat adalah kewajiban yang memang harus kita tunaikan, ya. Nah, kemudian di dalam zakat mal tadi ya yang kita yang akan kita bahas nanti ya. Nah, secara bahasa juga zakat ini berarti adalah suci ya, tumbuh berkembang berkah. Ya. Nah, jadi orang yang berzakat ini akan suci hartanya, akan suci jiwanya, akan suci perilakunya ya, dari dia berzakat. Kemudian berkembang hartanya, ya berkah hartanya. Nah, itu secara bahasa. Nah, jadi orang yang berzakat ya tidak rugi ya. Kalau dalam hitungan kita di dunia memang rugi. Aku punya uang segini dikasihkan untuk bayar zakat, nanti hilang uangku, tidak. Kalau menurut pandangan kita itu akan habis. Ya, tapi kalau dalam janji Allah Subhanahu wa taala orang yang berzakat itu mereka akan dilipat gandakan lagi nanti. Orang yang bersedekah juga akan dilipat gandakan lagi rezekinya, hartanya. Orang yang berwakaf juga. Nah, jadi janji Allah itu pasti ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Khudh min amwalihim sadaqata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dari penjelasan dalam Al-Quran itu ya, biasanya kita melihat orang berzakat, nah, menyampaikan zakatnya, memberikan kepada orang yang berhak. Nah, kemudian orang yang menerimanya mendoakan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, dengan didoakan tadi, nah kita membersihkan dan mensucikan diri kita ya setelah kita berzakat dan didoakan oleh orang yang menerimakannya. Nah, makanya biasanya kalau kalian sering melihat orang yang menerima zakat itu kan di tempat-tempat yang sudah ditentukan ada badan amil zakat dan lain sebagainya. Nah, itu mereka sudah di sana tahu bagaimana cara zakat, tahu bagaimana hitungan-hitungan zakatnya, ya.
Nah, di sana mereka tempat untuk bertanya ya, bagaimana ini zakat saya dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentang zakat ya, nah, fikih zakat sebentar. Nah, kemudian juga ada penjelasan tentang pemahaman tentang zakat, infak dan sedekah. Nah, ini adalah salah satu ibadah ya, ibadah dalam bidang harta yang memiliki peran sosial yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi selain kita mengeluarkan zakat tadi, ya sedekah dan wakaf tadi, kita juga sebagai hamba Allah, kita juga berperan sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Nah, karena itu berzakat ya harus kita yakini bahwa berzakat itu adalah sebuah kewajiban. Kita berzakat, kita juga membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, kita berzakat dikasihkan ke dalam satu lembaga yang mereka menerima zakat, kemudian zakat itu tidak dihabiskan mereka, tapi mereka bagikan kepada orang-orang yang yang memang membutuhkan. Ya, karena di sekitar kita mungkin kalau kalian sering melihat orang yang masih banyak, ya berada ekonominya di bawah-bawah kita. Nah, jadi dengan kita zakat, infak dan lain sebagainya tadi, nah itu salah satu membantu kita ya, sebagai umat Islam berperan aktif ya dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, makanya zakat ini harus dijadikan sebagai salah satu kebiasaan kita karena wajib ya, kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam ya, kita harus mengeluarkan zakat kita apabila sudah sampai nanti pada nisab atau hitungannya. Nah, bagaimana tentang syarat eh, zakat tadi? Nah, yang pertama diantaranya zakat itu adalah harta yang didapatkan dengan secara baik dan halal, nah, bukan dari hasil mencuri ya atau korupsi dan lain sebagainya. Jadi harta yang kita miliki dari kita usaha, nanti harta dari kita bekerja ya dan lain sebagainya, nah itu bisa bisa kita keluarkan ya untuk berzakat ya. Nih, mungkin ini yang jadi tradisi biasanya ketika Ramadan selesai, ketika Idul Fitri, nah itu yang anak-anak biasanya tuh. Ketika ada kakak-kakaknya atau ketika ada paman ya, saudara, nah, biasanya mereka mendapatkan apa? THR ya. Nah, THR. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu membiasakan kita kalau nanti sudah bekerja, kita keluarkan berapa dari penghasilan kita itu untuk dibagikan kepada keluarga, itu juga bisa. Nah, kemudian harta berkembang, artinya terus berkembang hartanya. Nah, kemudian harta yang dizakatkan juga harus sudah sampai pada nisabnya. Ya, ada hitungan-hitungannya. Ya, ada hitungannya jumlah berapa yang dikenakan zakat ya. Nah, berapa yang dikenakan zakat nanti akan ada penjelasannya. Nah, zakat harta, nah itu kan diantaranya zakat emas, ya, kemudian zakat perak, kemudian hewan ternak, kemudian ada lagi zakat profesi, kemudian tentang zakat pertanian dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang beberapa bagian-bagian zakat mal ini, ya, insya Allah sangat-sangat luas ya. Nanti mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa membahas itu lebih detailnya di dalam kegiatan kita secara offline ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, kemudian juga selain itu syarat untuk harta yang bisa kita jadikan objek zakat. Nah, harta itu milik kita ya, jangan milik orang lain. Nabil anak berzakat misalnya, tapi hartanya harta kawan, nah itu tidak ya, bukan syaratnya. Nah, kemudian syarat-syarat orang yang berzakat itu apa saja? Nah, tentunya yang pertama orang yang berzakat itu adalah orang muslim, ya, orang muslim. Orang muslim, kita sebagai orang Islam, nah itu orang yang berzakat. Orang yang di luar muslim tidak berzakat mereka, karena kewajiban bagi orang-orang yang beriman.
orang Islam. Kemudian merdeka, balik dan berakal. Nah, balik dan berakal. Nah, di dalam syarat-syarat wajib zakat tadi. Kemudian bagaimana juga nanti cara untuk zakatnya, Ustadz? Nah, nanti kita bisa bertanya dengan orang yang ketika kita ingin mengeluarkan zakat kita bertanya, ya, karena dengan bertanya kita tahu, ya. Yang tentunya ketika kita mengeluarkan zakat itu ada hitungan-hitungan tertentu yang memang itu sudah ada hitungannya, sudah ada takarannya, ya sudah ada ketentuannya, ya itu. Misalnya kita ingin menzakat emas, saya Ustaz punya emas, misalnya di dalam lemari ulun, emas ulun ada 1 kilogram misalnya, ya, atau berapa kilogram. Nah itu kan nanti sampai setahun dan lain sebagainya ada hitungan-hitungannya. Nah itu tentunya ada bagian-bagian yang memang harus kita keluarkan zakatnya. Nah bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Sama seperti kita berzakat fitrah, ya, kita berniat mengeluarkan zakat, kemudian kita ada serah terima ijab kabulnya, ya, kemudian eh, syarat sahnya tadi adalah milik sendiri, kemudian diakhiri dengan doa mendoakan orang yang berzakat tadi. Nah kemudian tentang zakat, ya, tadi pengertian zakatnya, kemudian bagaimana. Nah kemudian ini Ustaz sampaikan juga siapa saja yang berhak untuk menerima zakatnya tadi. Ya, ada 8, ya, ada 8 golongan yang mungkin sebagian sudah ada mengetahui. Nah di dalam pembagian 8 golongan ini, yang pertama adalah orang fakir, ya, orang fakir. Nah, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak pula berusaha. Artinya kita lihat kalau orang itu memang tidak mampu, nah itu berarti dia masuk pada golongan orang yang untuk menerima zakat tadi. Kemudian ya orang miskin, ya. Nah, orang miskin mungkin masih banyak di sekitar kita. Di sekitar kita orang-orang yang memang berhak untuk menerima itu. Nah, jadi itu tadi di awal juga di atas sudah jelaskan, kita berzakat, kita setidaknya untuk apa namanya membantu, ya, untuk membantu perekonomian mereka, orang-orang yang masih memiliki ekonomi jauh di bawah kita. Nah, itu dengan berzakat tadi. Karena juga di tempat kita ini banyak juga tempat-tempat yang menerima itu dan mereka menyalurkan nantinya, menyalurkan kembali tentang zakat ini kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Kemudian amil, orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, kemudian mu'allaf. Nah, mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, nah diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam. Nah orang yang mu'alaf mereka didekati, ya, didekati agar mereka lebih cinta dengan Islam. Oh ternyata di dalam agama Islam seperti ini, yang mereka berbagi dengan sesama, yang mereka berbagi zakat, nah untuk membantu perekonomian mereka yang memang berhak untuk menerimanya, ya. Nah, kemudian hamba sahaya, ya. Kemudian orang gorim, orang yang berhutang, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, jadi ada 8 tadi bagian-bagian di dalam orang yang berhak menerima zakat tadi. Nah, tadi di awal tentang zakatnya sudah tahu kita apa perbedaannya, ya, apa itu sedekah, apa itu tentang wakaf tadi. Nah, kemudian tentang zakat, ya, yang pertama zakat mal bisa saya sampaikan tentang zakat ternak misalnya, ya. Nah, ada ternak, kita memiliki ternak yang memang ada hitungan-hitungannya, ya, di dalam kita misalnya punya apa ya, punya kandang kandang onta, kemudian sapi, ya, kemudian kambing dan sejenisnya. Nah, itu nanti ketika kita sampai 1 tahun, nah itu pengusaha kambing, onta, sapi, nah itu mereka masuk pada zakat, ya, zakat ketika sampai 1 tahun itu masuk pada zakat ternak, ya, karena itu harta mereka. Nah, zakat ternak mereka yang nanti mereka wajib untuk mengeluarkan, ya, mengeluarkan
mengeluarkan zakat tersebut pada sampai nisabnya. Ya, nisabnya itu nanti sampai pada hitungannya, sampai pada haulnya 1 tahun. Jadi kalau nanti di antara kalian ada yang jadi pengusaha ternak misalnya nanti, nah jangan lupa untuk berzakat karena itu adalah satu kewajiban bagi kita sebagai orang yang memiliki ternak. Ya. Nah, Ustadz berapa ekor Ustadz onta dan sapi dan kambingnya itu? Nah, nanti ada hitungan-hitungannya lagi yang nanti akan lebih spesifik lagi itu kita pelajari tentang hitungan-hitungannya ya. Nah, hitungan. Yang penting kita mengetahui oh zakat mal itu apa saja ya. Yang pertama zakat ternak ya. Nah, anu Bang Ustadz, ayam Bang Ustadz ya. Nah, ayam itu nanti ada hitungannya. Hitungan nanti pada eh, hartanya berapa. Nanti masuk juga pada pembagian harta gitu ya. Nah, zakat harta. Nah, setiap tahun kita juga keluarkan. Kemudian selain ternak, ternak. Nah, kemudian selain ternak kita juga ada misalnya memiliki harta yang berlebih ya. Tadi di awal juga saya sampaikan, misalnya pian banyak ya memiliki simpanan emas dan perak ya. Nah, emas dan perak di rumah misalnya di dalam lemari besi banyak punya emas batangan ya. Nah, itu wajib juga untuk dizakati nanti. Seperti apa? Nah, di sini akan Ustaz sampaikan. Nah, harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak. Ya, emas dan perak ini juga wajib untuk dizakati nanti ketika sampai 1 tahun. Ya. Nah, kemudian zakat ya emas dan perak ini sampai 1 tahun. Nah, itu wajib dizakati apa? Nanti ada syarat-syaratnya juga. Nah, jika perhiasan tersebut yang sebagai simpanan, misalnya pian simpani banyak emasnya di dalam lemari besi berbatangan banyak. Nah, itu ketika sampai 1 tahun itu dikeluarkan zakatnya ya karena sebagai simpanan pian. Nah, nanti zakatnya berapa Ustadz? Hitungannya 2,5%. Ya, untuk lebih spesifiknya nanti nah, kita bisa bertanya dengan orang yang lebih mengetahuinya. Yang penting pada intinya pian mengetahui ternyata zakat mal ini ada zakat ternak, ya kemudian ada zakat emas dan perak. Nah, perhiasan ya perhiasan misalnya yang laki-laki banyak memiliki emas, nah, kan itu kada boleh dipakai lakian. Nah, karena ingin menabung misalnya ya disimpan, dibelikan emas. Nah, itu nanti juga wajib dikeluarkan zakatnya. Lah, kalau nanti pian sukses nanti suatu saat banyak punya uang, gimana caranya aku mau menyimpan uangku dibelikan emas itu kan investasi itu. Ya, nanti suatu saat sampai setahun itu wajib untuk dikeluarkan. Nah, namun perempuan ya yang dipakainya perhiasannya Bang Ustadz itu wajib dizakati juga lah. Nah, wajib kalau memang berlebihan ya misalnya banyak sekali emasnya ya. Nah, ini kan yang masuk pada bagian zakat emas ini masuk hitungan sekitar 85 gram yang disimpan misalnya sudah sampai setahun. Nah, itu nanti bisa untuk dizakati. Nah, kemudian juga zakat pertanian. Nah, pertanian itu apa? Nah, misalnya kita punya sawah ya, atau kita punya kebun sawit ya, dan lain sebagainya, pertanian. Nah, zakat pertanian ada hitungan-hitungannya juga nanti ya. Nah, pertanian itu ada sayuran ya, dan lain sebagainya. Digambutkan misalnya orang buhumaan bani ya. Misalnya nanti zakatnya bisi kebun sawit ya setahun, kalau banyak panennya nah setiap setahun itu nanti wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian untuk kadar perhitungannya pun nanti ada perbedaan ya. Nah, nanti di dalam eh, penyampaian apa namanya zakatnya yaitu ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, tergantung nanti bagaimana sistem di dalam pertaniannya itu. Ada yang sistem misalnya dia tidak dengan pengairan mandiri ya misalnya dari mengharap air hujan aja. Nah, itu berapa persen nanti ada bagian-bagiannya. Misalnya
dia ini punya sawah tapi dia setiap hari harus mengeluarkan uang untuk mengalirkan irigasi ke tempat sawahnya. Nah, itu kan memerlukan biaya yang lebih. Itu nanti ada hitungan-hitungannya lagi ya untuk apa namanya? Pengeluaran zakat. Nah, kemudian yang keempat zakat perdagangan. Ya, ini zakat dagang juga ya. Nah, orang yang berdagang, nah setiap setahun, nah itu perhitungannya ada. Nah, hitungan-hitungannya. Nah, jadi orang yang berdagang setiap tahun ada zakatnya juga ya. Nah, itu wajib untuk dikeluarkan kalau nanti sampai pada nisab atau hitungan-hitungannya. Nah, kemudian zakat profesi, ya profesi ya seperti orang yang bekerja, ya orang yang bekerja, nah itu setiap tahun juga ada yang udah mengeluarkan zakatnya, ya, zakat profesinya. Nah, nanti pada hitungan-hitungannya juga ada ya. Nah, jadi pada intinya kita mengenali apa itu zakat ya. Nah, kemudian apa saja zakat mal itu yang nanti kalau kita apa namanya sudah mengetahui tentang zakat mal ini, kita lebih tahu, nanti kita bisa belajar ya, belajar untuk lebih mendalami tentang fikih zakat ini ya. Karena dari segi hitungannya pun nanti segi dari tadi ternak, berapa ekor ternaknya, nah kemudian perkebunan, kemudian emas dan lain sebagainya itu ada lebih spesifik lagi, itu lebih dijelaskan lagi untuk masalah-masalah itu ya. Jadi pada hari ini intinya yang saya sampaikan adalah bagian-bagian zakat mal itu apa saja ya. Kemudian untuk pembagiannya, kemudian untuk hitung-hitungannya, nah itu lebih spesifik lagi nanti harus kita pelajari lebih lebih terperinci ya, karena tentang hitungan ini adalah suatu kewajiban, tentang hitungan adalah suatu yang wajib kita bayarkan zakat tadi. Nah, itu tidak bisa kita sembarangan untuk menentukan itu ya. Saya juga malam tadi sebelum ini ya menyampaikan materi, saya juga sambil mendengar dari isi-isi ceramah bahwa memang tentang fikih zakat ini sangat luas ya. Jadi kita harus belajar, harus bertanya ketika memang kita nanti sampai pada masanya untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, kita harus bertanya dengan orang yang memang lebih berkompeten, apa namanya, lebih mengetahui tentang hal itu ya, karena dari bagian-bagian itu pun ya nanti akan ada persen-persenannya, kemudian hitungan-hitungannya di dalam mengeluarkan zakat itu ya. Ya mungkin itu saja dari Ustadz untuk hari ini. Salah hilapnya dan kekurangannya Ustadz mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidaknya bisa memberikan sedikit pencerahan, memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu zakat, tentang apa saja zakat mal itu, yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita ke depan ya. Mungkin itu dari Ustadz. Ustadz mohon maaf, saya kembalikan kepada Ustadzah Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Amiruddin. Terima kasih banyak Ustadz Amir atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kepada soleh dan solehah yang ingin bertanya silahkan nyalakan mikrofonnya. Abimanyu. Oke, ini ada yang melambaikan tangan, Abimanyu. Silahkan Abi. Abimanyu. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam Abi. Karena wakaf itu tidak memiliki aturan, ini kalau ulun misalnya anak berwakaf duit, ulun bolehlah sedikitnya kayak 50 rupiah. Terima kasih Abimanyu atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Dari pertanyaan Abi ini mungkin membuka wawasan kita untuk teman-teman yang lain juga, soleh dan solehah ya. Ini bagus nih, seperti Abi bertanya, ya berarti dia menyimak ya, menyimak apa yang saya sampaikan, dia mendengarkan ya. Nah itu Ustadz, kalau berwakaf itu kan tidak ada hitungannya, tadi saya jelaskan di awal, yaitu bebas dari orang yang berwakaf. Misalnya Abi punya uang
Ya dia wakafkan untuk masjid, seberapapun yang dia wakafkan, seberapapun yang dia berikan, itu nantinya tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, apa yang kamu wakafkan, apa yang kamu sedekahkan, itu tidak akan habis, tapi nantinya akan berulang-ulang lagi kembali kepada kita, bahkan lebih dari itu, ya. Nah, itu lebih dari Ustadz. Jadi jangan takut untuk berwakaf. Sedikit Ustadz punya uang, saya cuma mampunya segini untuk berwakaf, jangan malu. Biasanya di masjid, ya kan, melihat celengan lewat tuh, jangan cuma dicelengi, ya. Kalau dicelengi, pian dicelenginya juga. Ya, ketika celengan lewat di masjid, dikasih masukan walaupun sedikit, 500 ribu. Itu apa? Untuk membiasakan kita, Peter. Membiasakan sejak dari dini untuk bersedekah, membiasakan sejak dini untuk berwakaf, agar menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Kita dari hal kecil dulu, nanti siapa tahu nanti dari hal itu kita jadi berkembang, rezeki kita lebih berkah, tambah banyak, rezekinya lebih banyak lagi, ya. Nah, itu. Terima kasih. Oke, Ustadz, ini ada dari Sabila Mukaramah dari kelas 8A. Sabila, Silakan. silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabila. Kalau misalnya kita punya emas belum sampai nisab, terus kita punya uang tapi belum sampai nisab juga, tapi kalau misalnya kita gabung sampai nisab, apakah harta tersebut wajib dibayari zakat mal? Ya, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya Sabila misalnya punya uang, ya, belum sampai nisab. Kemudian punya apa tadi, emas, belum sampai nisab, ya. Itu kan tadi maksudnya, Sabila. Halo? Ya, Sabila. Terus kita gabung kayak itu nah Ustadz, Digabung, keduanya. digabung Iya. keduanya. Kemudian uang yang pian punya tadi, uang tabungan tidak bergerakkah di rekening pian, atau yang uang setiap hari yang pian punya untuk berbelanja dan lain sebagainya? Misalnya uang tabungan kita gitu nah Ustadz, kada sampai nisab, terus kita punya emas dua, kada sampai nisab, kita gabung sampai nisabnya, keduanya itu Nah, baik. ditambahkan. Ditambahkan. Nah, baiklah. Di sini Ustadz mencoba sedikit untuk menjawabkan. Nah, mungkin nanti bisa, ya, kita sama-sama. Tadi kan nisab untuk emas itu sekitaran 85 gram lah, Sabila lah. Punya emas, kemudian waktunya dalam 1 tahun. Lah, pintarlah. 1 tahun pian punya emas yang pian simpan, tidak pian pakai. Nah, itu masuk pada hitungan zakat emas tadi, ya. Nah, itu kan yang pian simpan. Sedangkan nanti masuk pada bagian zakat harta, nah itu nanti hitungannya beda lagi tuh. Untuk zakat uang itu kan, nah yang tidak pian gunakan sama sekali, nah itu nanti juga kalau sampai nisabnya. Tapi kalau memang belum sampai nisabnya, ya tidak kita keluarkan karena belum sampai hitungannya, Bintar. Hitungannya belum sampai. Tapi kalau pian ingin mengambil amannya, nah pian bisa mengeluarkan misalnya untuk berbagi dengan orang, yaitu masuknya pada bagian sedekah, ya, dan tadi wakaf tadi, ya. Karena memang Allah itu memudahkan kita kalau memang sampai pada nisabnya itu bagian emas tadi. Nah, kita hitung berapa gram, 85 gram. Kalau sudah cukup 1 tahun hitungannya sampai, nah terdiam pian emasnya tadi itu ada pian pakai. Kalau pian pakai misalnya kan di awak pian, nah itu kan nanti beda lagi tuh, bukan pada simpanan, ya. Nah, itu tidak pian keluarkan untuk zakatnya. Nah, itu nggih. Oke, bagaimana Sabila? Nggih, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Satu lagi sudah, kalau ada pertanyaan. Kita Yang lain cukupkan, ada lagi? cukupkan 3 pertanyaan. Kelas 7 lah. Kelas 7 ada yang bertanya, Nabil? Mungkin ada ditanyakan, Nabil? Ya, Nabil dari tadi menyimak nih. Kalau ingin memberikan apa nanti, Nabil, tanggapan, boleh? Tidak ada.
Tadi ada lagi kayaknya Ustadz lah. Kalau kereta kita selesaikan. Mungkin sudah paham, G. Tajwa guringan nih banyak nih. Farhan. Ada pertanyaan Farhan? Syafika? Chandra. Halo Chandra. Apa? Bagaimana kabar Chandra? Biasa aja. Oh, biasa aja. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Puasanya Pul? ya. Alhamdulillah. Baik, kiranya kita cukupkan Ustadz lah sesi tanya jawab. Oke, silakan saja. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Amiruddin bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Amir, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas materinya. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, dipanjangkan umur dan Amin. Sama-sama kita doakan semuanya mudahan sehat dan berkah semuanya. Amin. Terima kasih banyak kepada anak-anak soleh-solehah semuanya. Ustazah mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata ya yang kurang berkenan di hati Bu Hanfian. Ya, sebelum kita akhiri, Nabil, Nabil. foto Kak Ustadz. Oke, foto. Diminta anak-anak untuk buka open cam semua. Pasang muka-muka terbaiknya lah, muka-muka senyum. Siap lah. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, banyak yang belum aktif nah. Ayo, kameranya dibuka. Ya, sudah selesai. Bisa saja Bu Hanfian meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitas kembali. Dan satu, jangan lupa one day one juice. Kalau bisa lebih. Terima kasih Mimin. Oke, terima kasih banyak Ustadz, Ustazah. Kita akhiri dengan membaca satu majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih.